Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas undangannya. Yang saya hormati para pembicara, Bu Trisa, Dr. Yulianto, dan Dr. Agus, dan para pembahas. Kami dari PAPDI, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Saya judulnya pembahas, tapi mungkin ada beberapa hal ingin saya sampaikan atas nama organisasi, atas nama PAPDI. Jadi kalau judulnya di sini kami membuat judul PAPDI versus COVID-19. Tapi di bawahnya sebetulnya saat ini ada suaranya. Saat ini mungkin kita lebih tepatnya mungkin gerakan dokter semesta karena tidak bisa hanya satu organisasi profesi saja yang berperan. Saya nggak bisa operate ya. Dari sini dok, silakan ya. bisa. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi pandemik global, sehingga harusnya semua urusan, semua prosedur harus disesuaikan. Jadi kita mungkin tidak waktunya lagi banyak kita wacana dan lain sebagainya. Lebih banyak mungkin bertindak ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira semua setuju. Jadi ada beberapa anggota kami yang mengajukan beberapa kajian ilmiah, misalnya terapi dan lain sebagainya, itu silakan. Tapi mungkin jadi ada dua hal, kajian ilmiah tetap dijalankan, tapi sekarang mungkin kajian epidemiologi yang sangat kita butuhkan saat ini. Slide. Ini adalah pemetaan anggota kami, anggota PAPDI tercatat update tanggal 31 Maret kemarin ada 4.497 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat di sini di Jogja sendiri ada 174, Semarang ada 271 anggota. Yang di daerah Jawa Tengah sebagian ke Semarang, dan sebagian ada juga yang Purwokerto, karena Purwokerto ada cabang sendiri, jadi ada 55 anggota. Slide. Ini adalah yang internis umum, jadi yang non-konsultan ada 3.578, sebarannya sama, jadi semua provinsi terisi. Slide berikutnya. Dan kalau ini untuk yang konsultan, dan dalam pelaksanaan COVID-19 ini awalnya memang yang diajukan adalah untuk mendampingi teman-teman dari spesialis paru adalah spesialis penyakit dalam konsultan paru dan spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi. Tapi di beberapa tempat, bahkan mungkin di banyak tempat tidak ada konsultannya, atau malah di beberapa provinsi di kabupaten dokter parunya juga tidak ada, sehingga dokter internis umum yang menangani kasus-kasus COVID yang sudah ada. Slide. Slide, ya. Nah, ini strategi PAPDI untuk mempersiapkan anggota menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kami mengingatkan para anggota dan menghimbau bahwa semua anggota PAPDI itu masuk dalam tim kolaboratif pada penanganan kasus ini. Dan kalau dilihat, kemarin kami baru berdiskusi dengan Dr. Agus juga, mempelajari mengenai kasus kematian yang sudah terjadi dalam 2 minggu, masuk minggu ketiga ini. Ternyata sebagian hampir semua mungkin kasus kematian di Jakarta memang yang kami lihat, ini mengenai populasi rentan, yaitu usia lanjut dan kelompok dengan komorbid penyakit kronik. Walaupun usianya yang tanpa komorbid itu hanya beberapa, dan itu memang usia lanjut, tapi usia muda dengan rentang 30-60, hampir semuanya memiliki komorbid penyakit kronik. Apa artinya? Artinya adalah yang memiliki penyakit komorbid penyakit kronik ini sebagian besar datang ke dokter penyakit dalam, misalnya pasien diabetes lama, pasien gangguan ginjal lama, mungkin demam-demam, mereka datangnya sangat mungkin ke dokter penyakit dalam dulu. Nah, ini yang kami dari PB PAPDI mengingatkan kepada teman-teman internis di seluruh Indonesia. Kondisi ini ada 2 konsekuensi. Yang pertama konsekuensi untuk masyarakat, dan yang kedua konsekuensi untuk internis yang memberikan layanan. Artinya, untuk internis yang memberikan layanan, misalnya mereka punya pasien dengan kontrol rutin, pasien diabetes, pasien hipertensi, pasien gagal jantung misalnya, hati-hati kalau misalnya ada keluhan demam-demam dan keluhan yang nggak spesifik, hati-hati awareness-nya, kewaspadaannya terhadap infeksi COVID-19 ini harus lebih ditingkatkan. Dan bagi masyarakat, konsekuensinya adalah
edukasi kita kepada kelompok-kelompok rentan ini, jadi kelompok usia lanjut dan kelompok yang memiliki komorbid penyakit kronik, karena risiko beratnya penyakit lebih rentan pada kelompok ini. Nah, upaya atau strategi lain dari PABDI adalah karena infeksi atau pandemi COVID-19 ini cepat sekali meningkatnya, dan ini bukan penyakit yang kronik, ini sesuatu yang relatif baru, sehingga kami membuat refreshing keilmuan melalui webinar dan membentuk grup diskusi WA, terutama untuk anggota-anggota kami yang berada jauh dari pusat pendidikan atau ibu kota provinsi. Kenapa seperti itu? Karena kalau mereka berada di pusat pendidikan, misalnya Jawa Tengah, Yogyakarta, Semarang, mereka mudah sekali berdiskusi atau konsultasi ke konsultan yang ada di sana, dan spesialis paru juga pasti ada di sana. Tapi bagaimana dengan teman-teman kami yang ada di kepulauan, yang ada di Alor, yang ada di kepulauan di Maluku? Mereka sulit sekali untuk mencari second opinion atau konsultasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian upaya lain adalah kami selalu mengingatkan pentingnya kelengkapan APD kepada semua internis yang memberikan layanan. Dan ini adalah surat penetapan dari kementerian, ini yang dikatakan tim kolaboratif di sana adalah dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam konsultan paru, spesialis penyakit dalam konsultan tropik infeksi, spesialis penyakit dalam umum, dan atau spesialis anak kalau pasiennya adalah anak atau bayi. Slide. Kami buat juga surat edaran dari PB PABDI, ini himbauan, jadi kembali lagi untuk kewaspadaan, kemudian standar pelayanan, APD, kemudian alur yang sudah ditetapkan dari gugus tugas dan kementerian, sehingga teman-teman di lapangan tidak bingung untuk melakukan tata laksana pada pasien-pasien yang mereka terima. Kemudian kembali lagi jaminan ketersediaan APD oleh pemerintah, kolaboratif tim di lapangan, kemudian himbauan kepada BPJS Kesehatan waktu itu untuk meminta keringanan pada pasien-pasien kami yang penyakit kronik supaya bisa dapat obat 2 bulan, sehingga mereka kalau tidak perlu tidak usah datang ke rumah sakit. Dan himbauan untuk anggota PABDI yang usianya di atas 65 untuk menyesuaikan layanannya, kalau perlu mungkin tidak memberikan layanan dulu untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi. Slide. Ini upaya kami, yaitu webinar. Webinar yang pertama sudah kami lakukan pada tanggal 20 Maret yang lalu, dan insya Allah minggu depan, Senin, kami akan lakukan lagi webinar. Ini gunanya untuk refreshing keilmuan pada teman-teman di daerah dan juga dokter siapapun yang ingin ikut. Ada pertanyaan kemarin, apakah mungkin untuk telemedicine? Terus terang untuk telemedicine kami belum bahas lebih lanjut. Slide. Ini pedoman yang sudah ada, ini dari gugus tugas dan ini dari kementerian, dan 2 panduan ini kami bersama-sama dengan Dr. Agus dan tim juga pada saat penyusunannya, dan ini bisa diikuti oleh teman-teman di lapangan. Slide. Ini upaya PABDI untuk pengadaan APD. Memang APD ini ada selalu jadi masalah hampir di semua tempat, tidak hanya di kota besar, di kota kecil juga sama. Ada APD bantuan pemerintah, tapi ternyata di beberapa daerah terdapat kendala pendistribusiannya. Ini kemarin sempat kami diskusikan dengan pihak BNPB pada saat rapat bersama. Kemudian kami juga membuka kesempatan pihak luar untuk memberikan donasi, apakah melalui organisasi ataukah langsung ke rumah sakit setempat. Dan tadi yang sudah kami sampaikan, bersama-sama organisasi profesi lain di bawah IDI, kami membuat aturan penggunaan APD yang sesuai, sehingga teman-teman di lapangan tidak ribut mengenai APD, apalagi dengan pimpinan rumah sakit misalnya, untuk di IGD itu yang mana yang minimal harus disediakan, di poliklinik seperti apa, ruang prosedur seperti apa, dan lain sebagainya. Slide. Ini panduannya. Jadi ini panduan yang kami buat bersama mengenai aturan APD di beberapa tempat layanan. Slide. Ini ada pertanyaan mengenai mobilisasi anggota PABDI ke daerah lain. Ya, dengan layanan dokter semesta ini harusnya bisa, walaupun mungkin kita minimalisasi perpindahan orang dari daerah ya, dari daerah, apalagi kalau dari daerah yang jauh, ini kan perlu banyak pertimbangan. Dan kami mengusulkan kemarin melibatkan tidak hanya dokter spesialis paru, penyakit dalam dan anak, tapi juga mungkin semua dokter spesialis, dokter umum, internship, bahkan ada wacana untuk melibatkan mahasiswa kedokteran yang sudah lulus UKM PPD. Kemudian dan sudah terdaftar beberapa anggota PABDI yang bersedia menjadi relawan dalam pelayanan COVID-19 ini. Slide. Ini mungkin data semua sudah tahu ya, ini data di luar. Slide. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita perhatikan bersama-sama.
kita ada di sini. Kapasitas kami, mungkin organisasi profesi, menjaga supaya sistem healthcare atau layanan kesehatan kapasitasnya ini bisa bertahan di sini, jangan sampai turun. Nah, apa yang kita khawatirkan? Kita khawatirkan kalau kasusnya seperti ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Yulianto. Nah, ini kita butuh kerjasama seluruh stakeholder supaya kasusnya itu ada di sini melandai, sehingga kapasitas kita, baik SDM maupun fasilitas, masih bisa memenuhi. Slide. Ini yang perlu diingatkan, ini adalah upaya preventif. Selama ini mungkin kita banyak membahas mengenai deteksi dan kuratif, tapi yang paling penting mungkin di hulunya, upaya untuk promosi bahwa preventif inilah utamanya yang harus kita lakukan. Slide. Ini kami buat kajian terhadap kasus saat ini. Yang kami kaji adalah bagaimana memutus rantai penularan, dan yang kedua, kalau kita tidak tegas mungkin mencegah transmisi ini, khawatirnya herd immunity nanti yang akan berjalan, dan ini akan sangat banyak mengambil dalam tanda kutip yang korban. Kita tidak inginkan itu, saya kira. Slide. Ya, sebelumnya maaf. Ya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas sekarang ini adalah kasus yang di sini, yang sekian ini. Ya, jadi yang ada klinis, yang klinis dengan kondisi berat memerlukan ICU dan yang meninggal. Tapi yang di sini ini yang jangan lupa, ada sekian persen, hampir 90% kasus yang tidak terdeteksi atau yang asimptomatik, tapi masih infeksius. Ini yang perlu mungkin kalau ditanya harus apa yang dilakukan, kembali lagi physical distancing. Jadi ini penting sekali tindakan preventifnya. Slide. Ya, ini jangan lupa ini negara-negara lain. Kenapa kita tidak bisa berbuat seperti ini? Saya kira harusnya bisa ya, karena negara-negara dekat-dekat kita bisa nih, Hong Kong, Singapura, Jepang, membuatnya melandai. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini tentu saja perlu stakeholder, beberapa stakeholder yang bekerja sama. Slide. Ini kasus kemarin ya, hari ini kayak sepertinya sudah bertambah. Slide. Ya, slide lagi. Itu mungkin beberapa bahasan yang kami dari PABDI ingin sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, Dr. Sally. Jadi tadi kalau kita lihat lonjakan-lonjakan itu asumsinya kan healthcare capacity-nya stable ya. Tapi belum tentu stable. Iya, karena tadi ada kelelahan, kemudian juga ada kekurangan sumber daya untuk proteksi misalnya. Ya, ini juga jadi tantangan. Baik. Dari paparan ini yang menarik bahwa semua anggota PABDI menjadi anggota kolaboratif ya, sehingga punya semacam semangat untuk terus mensupport, jadi tidak work from home ya, tapi bisa mensupport pelayanan-pelayanan kesehatan seperti gambaran piramid tadi.